Di jantung Pulau Pinang yang dinamis, berdiri sebuah kantor perwakilan Republik Indonesia yang tidak hanya melayani, tetapi juga berkomitmen dalam membangun tata kelola yang bersih, akuntabel, dan bebas dari korupsi. Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Penang dengan wilayah kerja yang mencakup 3 negeri di bagian utara Malaysia, yaitu Penang, Kedah, dan Perlis, adalah ujung tombak diplomasi dan pelayanan publik yang menjadi core bisnis utama. Sesuai dengan penetapan KJRI Penang sebagai perwakilan pelindungan terpadu oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan mengingat jumlah WNI atau PMI yang relatif besar, yaitu mencapai kurang lebih 43.000 orang di wilayah kerja, ditambah puluhan ribu WNI lain yang tidak terdokumentasi, pelayanan publik merupakan salah satu prioritas atau tugas utama KJRI Penang. Kami juga mohon dukungan dari masyarakat Indonesia yang ada di wilayah kerja kami, karena pada tahun ini KJRI Penang mengikuti program WBK, Wilayah Bebas dari Korupsi. Jadi kami mohon dukungannya sekiranya ada hal-hal yang di luar ketentuan, apakah itu di luar tarif yang ditentukan, ataukah petugas kami atau teman-teman kami melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan, mohon disampaikan kepada kami. Melalui moto pelayanan publik pasti, yaitu profesional, amanah, sinergis, tanggung jawab, dan inovatif yang dicanangkan sejak tahun 2020, KJRI Penang terus berkomitmen untuk dapat membuktikan diri menjadi institusi yang bersih, transparan, dan selalu berorientasi memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh masyarakat Indonesia di wilayah kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebagai perwakilan pelindungan terpadu, KJRI Penang berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik yang profesional, amanah, sinergis, tanggung jawab, dan inovatif kepada masyarakat WNI PMI. Dengan slogan atau moto pelayanan publik pasti atau profesional, amanah, sinergis, tanggung jawab, dan inovatif, KJRI Penang secara konsisten terus memperbaiki diri dalam membangun birokrasi dengan budaya kerja dan pola pikir yang berintegritas dan bersih, serta pengayom dan pelayan masyarakat Indonesia di wilayah kerja KJRI Penang. Untuk itu, sejak tahun 2020, KJRI Penang telah mencanangkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, JIWBK. Selanjutnya, khususnya di masa jabatan saya selaku Kepala Perwakilan, dari akhir tahun 2023 hingga saat ini Agustus 2025, saya bersama seluruh pegawai meningkatkan konsolidasi dan kerja keras untuk mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau JIWBK. Hal itu kami wujudkan melalui penguatan perbaikan pada 6 area perubahan, yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan yang terakhir peningkatan kualitas pelayanan publik. KJRI Penang memahami bahwa perubahan berawal dari keteladanan pimpinan, komunikasi yang efektif, dan budaya kerja profesional. Sebagai bentuk perbaikan, telah dilakukan program Semeton atau Sejenak Bersama Pak Wanton sebagai sarana komunikasi dan dialog terbuka dalam menyampaikan aspirasi, tantangan, dan solusi. KJRI Penang juga telah menerapkan pelaksanaan apel pagi dan penggunaan seragam dalam upaya membangun disiplin dan profesionalisme. Tak lupa, KJRI Penang terus berupaya untuk memperkuat public engagement, baik itu melalui media sosial maupun pada running text yang berada di depan gedung KJRI Penang. Hal ini untuk memastikan transparansi dan kemudahan akses informasi bagi masyarakat. Standarisasi dan digitalisasi menjadi kunci efektivitas pelaksanaan kerja di KJRI Penang. Kami memiliki standar pelayanan, menyempurnakan dan evaluasi SOP untuk memastikan pelaksanaan kerja sesuai dengan alur dan prosedur dan sesuai dengan kondisi terkini. Teknologi informasi dimanfaatkan untuk manajemen perkantoran, SDM, kinerja, dan juga utamanya untuk pelayanan publik. Contohnya, disposisi manual menjadi Dispo, aplikasi Simodis untuk kendaraan dinas, Sicikal untuk manajemen kepegawaian, Simple dan Sinaniko untuk pelayanan publik. Digitalisasi membuat alur kerja lebih efisien, terarsip, dan paperless. Melalui SOP yang jelas, kami tanpa ragu menyampaikan informasi terbuka kepada publik. Informasi mengenai pelayanan dan kinerja kami dapat diakses melalui berbagai media sosial KJRI Penang.
Pada tahun 2024, peringkat pengelolaan media sosial kami berhasil meningkat dari ranking 30 ke ranking 8. Penataan manajemen SDM adalah upaya untuk meningkatkan profesionalisme SDM di lingkungan KJRI Pineng agar SDM taat aturan, transparan, akuntabel, disiplin, dan efektif. Cikal menggantikan mesin absensi fingertag yang telah digitalisasi untuk mendorong peningkatan disiplin dan sebagai alat bantu untuk penerapan reward and punishment bagi pegawai. Peningkatan kapasitas pegawai supaya pegawai adaptasi terhadap perubahan selain peningkatan kompetensi dan keterampilan. Akuntabilitas dimulai dengan keterlibatan Konsul Jenderal LI Penang sebagai role model atau keteladanan dalam proses perencanaan dan penetapan, pelaksanaan, serta evaluasi kinerja guna memastikan arahan yang jelas dan berorientasi pada hasil. Dengan akuntabilitas yang baik, dapat terselenggara sinergi kerjasama yang erat pada setiap fungsi, termasuk staf teknis dan LO TNI dengan pemangku kepentingan Penang, seperti Kamar Dagang dan Industri, Otoritas Imigrasi, Kepolisian dan Tentara Diraja Malaysia, Paguyuban dan Sanggar Bimbingan WNI, serta Diaspora Indonesia. Melalui program-program penguatan akuntabilitas, nilai capaian kinerja organisasi KJRI Pineng pada tahun 2024 berhasil memperoleh kategori istimewa dengan nilai 106,82. Sementara itu, nilai evaluasi AKIP dengan kategori istimewa dengan nilai 77,85. Pengawasan yang kuat dan accessible adalah kunci untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Berbagai inovasi dan perubahan telah dilaksanakan oleh KJRI Pineng dalam hal ini. Di antaranya adalah sebagai berikut. Kanal pengaduan multi-akses, span lapor, email, dan WhatsApp memudahkan masyarakat untuk menyampaikan keluhan atau pengaduan. Kanal span lapor ini telah terintegrasi dalam portal KJRI Pineng dan juga Sinamiko, website layanan antrian pelayanan kekonsuleran dan keimigrasian. Whistleblowing System atau WBS, yaitu sistem pelaporan internal via email ataupun WhatsApp yang menjamin kerahasiaan identitas serta perlindungan bagi para pelapor. Selain itu, pengelolaan gratifikasi diperkuat dengan adanya penunjukan pejabat khusus, menambah CCTV, dan diseminasi informasi secara luas kepada masyarakat. Hasilnya nyata. Survei persepsi anti korupsi KJRI Pineng untuk semester pertama tahun 2025 mendapatkan nilai 3,97 dengan predikat A atau sangat baik. Hal ini menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan dengan pertama kalinya KJRI Pineng mengajukan diri untuk predikat ZIWBK, yaitu hanya dengan nilai 3,20. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap KJRI Pineng. Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan upaya untuk memberikan pelayanan yang transparan, akuntabel, cepat, mudah, dan prima. Melalui program dan inovasi layanan KJRI Penang yaitu Sinamiko, sistem layanan imigrasi dan konsuler, menyediakan sarana layanan terpadu dan memberikan kemudahan layanan publik secara online. Simple, sistem pembayaran layanan, proses pembayaran PNBP yang transparan dan akuntabel melalui mesin kiosk. Pion, pusat informasi online KJRI Penang, memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi layanan publik dan menyediakan fasilitas janji temu online bagi masyarakat. Duta Layanan Responsif, menyampaikan informasi layanan publik dan memandu pemohon kelompok rentan dengan kepastian layanan. Hal ini dibuktikan dengan hasil survei persepsi kualitas pelayanan publik semester 1 tahun 2025 dengan indeks 3,64 sangat baik. Hasil ini menunjukkan perbedaan signifikan dari hasil sebelumnya dengan nilai indeks 3,2. Dari hati kami melayani dengan moto pasti, profesional, amanah, sinergis, tanggung jawab, dan inovatif. Mengapa KJRI Penang layak memperoleh predikat JIWBK? Pertama, kuatnya komitmen pimpinan dan seluruh pegawai mewujudkan JIWBK di KJRI Penang. Selanjutnya, yang kedua adalah meningkatnya indeks persepsi anti korupsi semester 1 tahun 2025 yang mencapai 3,95. Itu sangat baik, skala 1 sampai 4. Selanjutnya, meningkatnya indeks persepsi kepuasan pelayanan mencapai 3,64, sangat baik, skala 1 sampai dengan 4. Berikutnya adalah meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan KJRI Penang, ditandai oleh rating Google Review
dengan rating 4,5 dan juga apresiasi dan ungkapan-ungkapan positif PMI yang dapat dilihat di media sosial KJRI Penang. Selanjutnya, KJRI Penang telah berhasil menciptakan pelayanan publik yang profesional, amanah, sinergis, tanggung jawab, dan inovatif. Tercapainya penguatan sistem pengawasan itu ditandai dengan tersedianya berbagai kanal pengaduan, termasuk tersedianya whistleblowing system untuk internal, dan juga adanya akses pengaduan Kespan Lapor yang kami sediakan. Yang berikutnya adalah tercapainya transformasi digital dan inovasi dengan adanya berbagai aplikasi di KJRI Penang, antara lain sistem layanan imigrasi dan konsuler yang disebut Sinamiko, kemudian ada aplikasi pembayaran non-tunai yang kita sebut Simple, dan juga beberapa aplikasi untuk manajemen perkantoran KJRI Penang. Alasan berikutnya, KJRI Penang layak memperoleh predikat JIBK, yaitu menguatnya pelindungan WNI PMI, antara lain ditandai keberhasilan KJRI Penang mengupayakan gaji-gaji para PMI, baik selama tahun 2024, semester 1 2025, misalnya sebesar 2.750 juta. Kemudian KJRI Penang juga berhasil mengupayakan gaji seorang PMI yang tertunggak tidak dibayar selama 24 tahun sebesar 796 juta rupiah. Dalam kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada tim penilai nasional dan juga tim penilai internal Kementerian Luar Negeri. Insya Allah upaya-upaya Bapak Ibu dari pusat, tingkat nasional, dan juga tingkat internal Kementerian Luar Negeri berhasil mengupayakan zona integritas wilayah bebas dari korupsi di berbagai satker Kementerian Luar Negeri, sebagaimana juga kami di bawah bimbingan Bapak Ibu sudah mengupayakannya sejak tahun 2020 hingga saat ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila selama upaya-upaya ini ada hal-hal yang membebani Bapak Ibu di pusat maupun di tingkat internal Kementerian Luar Negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.